Pemirsa, saat ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah menjadi sorotan publik lantaran adanya harta jumbo pegawai pajak yang dianggap tidak wajar. Rafael Alun yang memiliki kekayaan 56 miliar rupiah. Rafael menambah catatan hitam Direktorat Jenderal Pajak atas pertanyaan dari mana sebetulnya kekayaan tersebut didapat. Segelintir oknum di DJP pun dalam pusaran rawannya korupsi, sebut saja mulai dari Gayus Tambunan hingga Angin Prayitno yang terbukti menerima sejumlah suap terkait penyalahgunaan wewenang dalam pengaturan pajak. Selengkapnya pemirsa, kita telah bergabung dengan dua narasumber pagi hari ini. Yang pertama adalah Gomulia Oscar, ini adalah seorang wira swasta yang juga mengaku sebagai salah satu korban perpajakan di Indonesia dan juga pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako. Selamat pagi Pak Oscar, Pak Roni. Pagi, Mas. Baik, saya mungkin ke Pak Oscar terlebih dahulu. Pak Oscar, yang kami terima informasinya Anda menjadi atau mengaku menjadi salah satu korban dari perpajakan di Indonesia. Bisa Anda ceritakan sebetulnya bagaimana kerugian yang Anda alami, Pak Oscar? Begini, jadi ada modus dalam pemeriksaan itu mereka menggelembungkan tagihan pajak. Jadi tagihan pajak yang misalnya nilainya A dikali 500 kali, dikali 1000 kali, sehingga ketika kita mau berhadapan dengan mereka, ya angkanya di sana. Jadi digelembungkan dulu tagihannya sedemikian rupa, sehingga ketika kita mau negosiasi pun kita sudah gemeteran. Kira-kira begitu modusnya. Oke, digelembungkan ini bisa Anda detailkan Pak Oscar, dari berapa menjadi berapa menurut kalkulasi Anda? Bisa 100 kali, bisa 500 kali, pokoknya angka-angka yang tidak masuk akal, sehingga kita tuh tidak punya keleluasan untuk bernegosiasi dengan mereka, sehingga kita akan ikut saja apa yang dikatakan oleh para pemeriksa. Oke, tidak ada upaya negosiasi atau sudah ada upaya negosiasi tapi gagal, Pak Oscar? Kelihatannya begitu, kelihatannya sudah ada pembicaraan tapi tidak terjadi kesepakatan dan gagal begitu. Apakah dari pihak pajak sendiri pada saat Anda melakukan upaya negosiasi menjelaskan kenapa bisa mencapai ratusan kali lipat tadi penggelembungannya sesuai dengan perkataan Anda? Nah, justru di sini letaknya, Pak. Jadi mereka ini kan namanya personal assessment, asesmen pribadi dari kita. Kemudian ketika mereka memberikan suatu keputusan atau suatu angka, kita yang harus membuktikan kepada mereka bahwa angkanya tidak segitu. Jadi kita yang membuktikan, bukan mereka yang membuktikan. Oke, baik. Saya ke Pak Roni. Pak Roni, terkait dengan apa yang dialami oleh Pak Oscar ini ya, apakah itu bisa menjadi salah satu indikasi penyebab kenapa para pejabat di lingkup perpajakan Indonesia ini bisa mencapai kekayaan yang cukup fantastis, Pak Roni? Ya, kalau secara hukum ya ini masih dugaan ya, Pak ya. Mohon maaf ya. Jadi bisa saja itu terjadi ya, bisa saja terjadi bahwa ada penambahan kekayaan yang halal tidak halal untuk hal itu. Itu yang pertama. Hal yang kedua juga bisa saja terjadi ASN itu melakukan bisnis ya tadi. Nah, itu yang membuat rekening ASN menjadi cukup fantastis ya tadi. Jadi hanya ada dua kemungkinan saja menurut saya. Baik, tapi kalau kita melihat Pak Roni, data kekayaan dari Rafael Trisambodo ini saya bacakan ya, bahwa ia harta kekayaannya adalah 56 miliar rupiah, hanya lebih rendah 2 miliar dari Menteri Keuangan, kemudian 4 kali lipat lebih tinggi dari bosnya sendiri yaitu Dirjen Pajak, dan lebih tinggi 11 miliar dari Gubernur BI. Menurut Anda, harta kekayaan ini dari seorang pegawai pajak wajar tidak? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari harta yang dilaporkan 56 miliar itu kan kebanyakan dari harta aset tanah dan bangunan kan, yang itu cukup meningkat memang 10 tahun terakhir ini memang kenaikan pajak bumi bangunan cukup meningkat sehingga otomatis harga bangunan juga cukup meningkat. Nah itulah yang menjadi dasar harga 56 miliar tersebut gitu. Tapi mungkin harga tanah dan bangunan mungkin harus dicek kembali oleh appraisal yang punya keahlian menghitung harga tanah dan bangunan setiap tahunnya, sehingga bisa saja harga tanah bangunan itu bisa saja ditinggikan, bisa juga direndahkan ya tadi. Nah mungkin biarlah appraisal nanti asosiasi appraisal yang menilai nilai kewajaran tersebut itu tadi. Berarti Anda menduga ada harta ini bisa sedemikian rupa banyaknya karena ada kenaikan harga aset di tanah dan juga bangunan ya, mengikuti harga dari tahun ke tahun ya, Pak Roni ya? Ya. Oke, baik. Saya ke
Soal ini, Pak Roni, soal LHKPN begitu ya. Kita tahu bahwa sekarang KPK sedang sibuk begitu mengusut asal muasal Rafael Trisambodo. Pertanyaan saya begini, ketika LHKPN itu kemudian diserahkan pada pihak KPK, sudut pandang Anda, KPK sebetulnya harus tidak melakukan verifikasi. Betul tidak nih yang sudah dilaporkan ini, apakah sudah semuanya atau tidak? Ya, KPK memang punya kewenangan untuk menilai kebenaran dari LHKPN yang disampaikan oleh para penyelenggara negara. Dan apalagi dalam hal ada kasus-kasus yang cukup menonjol, nah itu mereka akan melisik. Tapi sebenarnya di luar kasus-kasus menonjol ini, sebenarnya KPK sudah banyak melakukan asesmen terhadap LHKPN yang sudah ada, yang memang itu tidak boleh diekspos gitu tadi. Nah, masalahnya adalah ketika sudah masuk ke KPK, itu seharusnya sudah benar dari proses dari penyelenggara tersebut, atasan langsung ada 5 tingkat, sehingga jadilah laporan itu ke KPK, diverifikasi, kalau sudah oke, nanti KPK mengupload tersebut. Nah, dalam hal terdapat ada harta yang tidak dicantumkan atau tidak benar, itu mungkin sudah masuk ke bagian penindakan, ya, bukan bagian kepatuhan. Jadi ada ada 3 ruang yang berbeda. Pertama, ruang dari LKPN itu sendiri, yang kedua ruang dari Dirjen bagian LKPN, bagian kepatuhan, yang ketiga bagian dari penindakan. Kalau ditemukan ada harta yang belum dilaporkan, yang bisa diduga itu sebagai gratifikasi suap atau pencucian uang, gitu, Ari. Oke, saya kembali ke Pak Oscar. Pak Oscar, tadi Anda katakan Anda sebagai korban penggelembungan pajak bahkan sampai ratusan kali lipat ya. Pak Oscar sudah mengadukan hal ini belum? Kami ini kan sebenarnya awam ya. Kalau kita punya usaha kecil yang tidak punya bagian pajak yang kuat, tidak punya bagian legal, tentunya kita menanggapinya langsung. Jadi ownernya yang langsung turun lapangan. Tentunya pengetahuan kami sangat minim ya untuk bisa mengetahui segitu banyak perubahan peraturan yang terjadi atau detail-detail perpajakan yang sedang berlaku. Kami kewalahan. Jadi ini memang saya pikir kesenjangan atau kesempatan dipakai untuk memang menekan para pengusaha, terutama di level menengah ke bawah, yang memang struktur organisasinya tidak kuat. Anda pakai konsultan pajak juga, Pak Oscar? Dalam administrasi. Ya, Pak Oscar, Anda ada konsultan pajak tidak selama ini, selama menjalankan bisnis Anda? Ada konsultan, tapi ya konsultannya sifatnya bukan yang besar, tapi konsultan kecil yang juga mungkin tidak terlalu pintar untuk bisa bernegosiasi, bisa mengatasi masalahnya. Mereka cenderung ya ikut saja apa dikatakan oleh para pejabat di sana, cenderung ikutlah begitu kira-kira. Oke, baik. Ketika Anda tadi digelembungkan begitu pajaknya sampai ratusan kali lipat sesuai dengan kalkulasi Anda ya, Pak Oscar. Anda pernah tidak sih dimintai ada duit begitu oleh oknum pegawai pajak untuk kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut? Permainan begini sangat halus ya, jadi mereka mungkin tidak akan explicitly bicara bahwa oh dia minta gitu, tapi kan kita mungkin harus bisa meraba-raba sebenarnya apa sih bahasa tubuhnya, apa sih isyaratnya begitu ya. Dan ini menurut saya ya memang seperti itu, tanda petik SOP yang berjalan di sana, mereka tidak akan buka mulut untuk ngomong bahwa oh saya begitu, enggak. Oke, Pak Oscar, saya ingin tahu usaha Anda ini ada di mana, tepatnya di kota mana, provinsi mana, dan sejak tahun berapa? Kita usaha sudah lama di Jakarta ya, tepatnya di Jakarta Barat sejak lama. Kami itu dulu dari perusahaan rumah tangga lah ya, pelan-pelan mulai berjalan. Ketika mencapai kurang lebih belasan tahun, kami mulai membentuk PT. Nah, ketika itulah mungkin kami disorot. Artinya PT ini mungkin ada omsetnya mungkin lumayan, kemudian ada kelemahan administrasi, kemudian kami ini pemegang sahamnya bukan para pejabat atau bukan para jenderal, jadi kami ini ya rentan untuk digoda, rentan untuk diganggu. Oke, baik. Saya ke Pak Roni. Pak Roni, mungkin tidak sih sebetulnya ada modus pajaknya Pak Oscar atau masyarakat lainnya mungkin ya ini digelembungkan, kemudian supaya ada negosiasi tertentu dan di negosiasi itu ada upaya-upaya yang tadi dibilang Pak Oscar sebagai upaya yang lebih halus begitu untuk ada transaksi di situ. Pak Roni, kalau menurut perspektif Anda seperti apa? Ya, kalau dari sisi Pak Oscar ya mungkin saja itu terjadi karena Pak Oscar yang mengalami ya. Saya tidak tahu persis. Tapi kalau dari sisi dunia peradilan ketika ada beberapa mantan pegawai pajak yang diproses,
itu sebagai suatu fakta juga. Nah, tinggal kita lihat dari mana ya tadi kan. Dari sisi Pak Oscar memang itu terjadi dialami oleh Pak Oscar. Mungkin Pak Oscar secara lain ya, mohon maaf ya. Tapi dari sisi peradilan juga sudah terbukti juga bahwa ada kasus-kasus seperti itu tadi. Yang menjadi masalah sekarang adalah dari tengah-tengahnya adalah sikap Kementerian Keuangan itu gimana gitu tadi kan. Sudah ada Ya. putusannya, terus sudah dialami seperti Pak Oscar dan Pak Oscar yang lain. Nah, itu harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan khusus Ditjen Pajak itu tadi ya. Mesti bagaimana dari dua sisi tersebut sehingga para pembayar pajak merasa tenang, dia merasa damai, dia sudah menunjukkan kewajiban perpajakannya tuh. Sehingga tidak ada yang neko-neko gitu loh, Mas. Oke. Pak Roni, saya berkaca pada kasus Angin Prayitno begitu ya. Saya akan bacakan sedikit data. Pada tahun 2022, KPK menyita aset Angin Prayitno 57 miliar rupiah. Padahal LHKPN yang dilaporkan Angin Prayitno per tanggal 28 Februari tahun 2020 ini adalah 18,62 miliar rupiah. Berarti ini kan ada selisih, kemudian ada indikasi itu tidak dilaporkan di LHKPN. Menurut Anda sanksi administratif cukup tidak sih Pak Roni? Ya, sanksi itu kan sebenarnya tergantung bagaimana undang-undangnya mengatur. Kedua juga tergantung bagaimana pihak jaksa mengajukan tuntutan itu tadi. Ketika tuntutannya 1, 2, 3, ya mungkin hanya itu tadi. Nah, tapi kita belajar dari kasus first travel, di mana hakim berani melakukan penyitaan terhadap aset-aset tersebut itu tadi. Ya, daripada kita menunggu RUU perampasan aset yang belum jelas kapannya, mungkin itu tadi pihak KPK, jaksa itu sudah berusaha mencoba supaya yang para terdakwa itu ya salah satu ditambahkan untuk dirampas asetnya itu tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi nilai aset, saya masih meragukan nilai aset tersebut ya. Mungkin memang sebaiknya sebelum ditentukan nilai aset itu 56 atau 57 triliun, seharusnya diklarifikasi lah price benar nggak nilai tersebut. Nah, jangan-jangan juga saya itu tadi nilai asetnya mungkin tidak segitu, bisa saja sengaja ditinggikan, bisa juga sengaja direndahkan itu tadi ya. Hukum harus melihat dua sisi tersebut gitu tadi, Mas. Baik, terakhir saya masih ke Pak Roni. KPK mengaku akan sulit ini untuk menangani orang-orang keuangan karena mereka sangat paham celah-celah sekecil apapun di dunia keuangan. Tapi menurut Anda Pak Roni, apakah memang betul tidak ada celah yang bisa membuat KPK dengan tegas masuk ke ranah itu dan kemudian menemukan ada potensi pelanggaran-pelanggaran di sana? Ya sebenarnya untuk mendapatkan celah-celah ataupun modus-modus itu mungkin ya duduk bersama lah Kementerian Keuangan sama KPK sama-sama melihat ini fakta yang terjadi, ini fakta yang terjadi, terus apa yang sudah dilakukan oleh mereka bersama. Demikian juga kita punya namanya konsultan forensic investigation ya tadi. Nah mungkin bisa belajar dari situ juga. Ya, bagaimana menelisik suatu dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, perbankan, itu lazim kok Mas di dunia manapun itu ada itu tadi. Nah konsultan ini saya tidak mau promosi konsultannya, tapi itu prakteknya ada. Dia bisa mengajari kita bahwa celah-celah itu bagaimana sih ketika suatu bidang tertentu melakukan celah-celah hukum supaya terjadi pelanggaran pidana tersebut itu tadi Mas.